House, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kalian semua baik-baik dan sehat ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari Jumat. Di pagi yang cerah ini kita melanjutkan pembelajaran matematika. Tepatnya pada tanggal 20 November 2020. Kita akan mengulas kembali atau review mathematics, mengulang kembali matematika pada tema 3 dan 4 on terms 3 and 4 Upena 3B. Ya, kita akan mengulas matematika kembali untuk kita dapat lebih memahami makna yang disampaikan akan apa yang kita pelajari selama ini ya. Pada tema 3 dan 4 Upena 3B. Baik, mari kita lanjut pada materi pengukuran panjang dan satuan baku. Alat ukur panjang baku. Ada yang tahu ini apa? Ya, benar. Ini namanya adalah penggaris. Ya, penggaris. Yang dimana digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Karena panjang penggaris yang bisa kita lihat pada layar atau pada gambar ini sepanjang 30 cm. Itu merupakan alat panjang baku. Dan ini apakah ada yang tahu? Alat ukur panjang apakah itu? Iya, benar, meteran pita atau dinamakan meteran kain, yang dimana gunanya adalah digunakan untuk penjahit. Penjahit menggunakannya untuk mengukur panjang kain, ya. Dan juga dapat diukur oleh mereka untuk mengukur tubuh kita karena sifatnya sangat lentur ya. Jadi selain angka, selain bilangan, dalam matematika kita juga harus mengetahui tentang teori-teorinya ya. Dan di dalam meteran pita ini juga hasil pengukurannya itu biasanya ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian di sini bisa kita lihat ada gambar apakah itu? Ya, itu adalah meteran roll kecil yang biasa digunakan untuk mengukur panjang kayu. Dan juga tukang kayu bekerja pada bangunan, mereka pun mengukur meteran roll kecil ini. Karena apa? Karena sifatnya atau bentuknya itu kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana ya. Dan hasil pengukurannya pun dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter yang disingkat dengan cm dan m. Ya. Kalau yang ini, ayo siapa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah meteran roll besar. Kegunaannya untuk apa ya biasanya? Iya, benar sekali. Untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi yang sifatnya berukuran besar atau lebar ya. Dan hasil pengukuran juga sama dalam satuan sentimeter atau meter. Ini apa tadi? Iya, penggaris. Kalau penggaris ini untuk mengukur benda tadi yang tidak terlalu panjang ya. Betul. Hasilnya juga ditulis dalam satuan milimeter atau sentimeter atau inci ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini kita mencoba mengukur bambu ya.
Ini adalah bambu. Mari kita ukur berapakah panjang bambu. Berarti kita tarik garis dari sini hingga ke ukuran akhir bambu. Berapa? Betul sekali. Hasilnya dinyatakan dalam sentimeter yang berukuran 120 ya kalau bambunya. Ini kita lihat ukuran sapu. Berapa panjang sapu? Ya, menunjuk pada angka 1 meter, tetapi lebih 5 cm ya. Ini lebih 5 cm, berarti dapat dibacakan 105 cm atau 1 meter 5 cm. Jadi panjang sapu itu adalah 1 meter 5 cm, atau bila diubah menjadi satuan cm adalah 105 cm ya. Sekarang kita lihat pengertian jarak. Jarak itu merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Odometer. Apakah itu odometer? Ada yang tahu odometer ini apa? Ya, odometer itu merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan dalam satuan kilometer. Dan bisa dilihat juga itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Harus kita ingat itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian ya, di sini sudah Lause letakkan satuan panjang kilometer hingga milimeter, yang dimana bila naik satu tangga itu dibagi 10, dan bila turun satu tangga itu dikali angkanya dikali 10 ya. Misalkan 1 meter sama dengan berapa desimeter, dia turun satu tangga, berarti 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter atau disingkat dengan dm. Ya. Dan di sini Lause tuliskan 2 soal. Kalau 1 km 110 meter sama dengan berapa meter? Ayo, gimana ngerjakannya? Ya, mari kita kerjakan ya. 1 km 110 meter sama dengan berapa meter? Berarti yang ditanyakan adalah meter. Maka kita harus menyamakan satuannya. Kilometer harus kita samakan menjadi meter ya. Harus kita ubah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya 1 dikali 1000 meter ditambah 110 meter. Maka 1 dikali 1000 meter sama dengan 1000 meter ditambah 110 meter sama dengan 1110 meter, dan hasilnya adalah 1110 meter. Yang pertanyaan kedua, 11.111 meter sama dengan berapa kilometer dan berapa meter? Soalnya dia adalah meter ya. Diminta untuk merubah menjadi kilometer dan meter. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat di sini 11.000, berarti ini harus kita ubah menjadi kilometer. 11.000 dibagi
1000 ya. Karena dari meter ke kilometer itu naik. Dia naik. Sehingga harus dibagi 10 tiap satu tangga. Dari meter ke kilometer berapa anak tangga? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000 untuk mendapatkan atau untuk merubah menjadi satuan kilometer sesuai dengan permintaan yang ditanyakan pada soal. Kemudian ditambah 111 meter. Dari mana dapatnya 111 meter ini? Ya, dia mengambil dari belakangnya. Karena 111 satuannya sudah meter, maka tidak perlu kita ubah ya. Yang perlu kita ubah adalah meter ke kilometer. Lanjut, sehingga hasil yang didapatkan menjadi iya 11 km 111 meter. Karena 11.000 dibagi 1000 hasilnya 11 ya, 11 meter. Sekarang kita ingin memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Yang dimana tadi sudah kita bahas, jarak itu ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter ya. Kilometer dan meter. Mari kita lihat contoh soalnya supaya kita biar lebih paham ya anak-anak ya. Kita baca bersama-sama. Lalu baca di sini dan anak-anak semuanya baca di sana, mungkin di dalam hati. Bersuara juga boleh saja. Jarak rumah Dedi ke rumah kakeknya sejauh 5 km 200 meter. Jarak rumah paman dari rumah kakek sejauh 2 km 200 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Ya, berarti kita harus menggunakan penyelesaian dengan cara buat gambarnya dulu ya. Kita katakan ada rumah, 3 rumah kan? Pertama rumah Dedi, rumah kakek, dan rumah paman. Setelah itu soalnya tadi jarak dari rumah Dedi ke rumah kakek sejauh 5 km 200 meter. Dan rumah paman dari rumah kakek itu sejauh ya 2 km 200 meter. Dan pertanyaannya adalah jarak dari rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek. Berarti dia dari sini hingga ke sini dengan melewati rumah kakek. Caranya berarti ya kita menambahkan jarak tersebut. Jarak rumah Dedi ke rumah kakek sejauh 5 km 200 meter. Jarak rumah paman dari rumah kakek sejauh 2 km 200 meter. Maka kita tambahkan sehingga hasilnya adalah jarak rumah Dedi ke rumah paman sejauh 7 km 400 meter ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Sekarang kita lihat gambar apa itu ya? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar timbangan atau untuk mengukur berat badan dengan satuan yang baku. Ya. Ya, itu satuannya kilogram atau gram. Sekarang kita lihat itu ada timbangan juga itu, tapi gambar timbangan telur itu timbangan apa ya? Adakah anak-anak yang masih ingat? Ayo, jangan lupa ini. Nah, itulah gunanya kita belajar. Kita harus mengulang dan
terus mengulang supaya kita selalu ingat ya. Ini adalah timbangan duduk atau timbangan kue yang biasanya digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Selanjutnya ada cabai itu. Menggunakan timbangan apakah itu? Iya, dia menggunakan timbangan bebek. Dengan nama lain timbangan pasar. Yang biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang buah atau cabai ya. Lalu yang ini, ayo siapa yang tahu gambar apakah itu? Iya, neraca yang biasa digunakan untuk menimbang perhiasan. Ya, pasti anak-anak tahu kan ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah timbangan badan. Biasanya anak-anak juga menggunakan ini tiap bulan kan untuk menimbang badan di sekolah ataupun di puskesmas ya. Di mana digunakan untuk menimbang bobot badan atau berat badan. Ya, kita lihat di sini telah bisa kita baca 1 kg sama dengan 10 hektogram sama dengan 1000 gram. Maksudnya 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Lanjut, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram sama dengan 1000 hektogram. 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan antar satuan berat. Ini tetap Lause tampilkan ya. 1 ton sama dengan 1000 kilogram dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram ya, dan 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Dan Lause tunjukkan juga satuan panjang atau maksud Lause satuan berat ya. Kita sekarang bicara tentang satuan berat dari kilogram hingga miligram. Sama ini penggunaannya seperti satuan panjang tadi. Bila naik ke atas dia dibagi 10. Bila turun ke bawah maka dia dikalikan 10 ya. Misalkan seperti ini kan sudah bisa dilihat ya. Sudah Lause buat. Misalkan 1 kilogram tadi sama dengan berapa gram? Sama dengan 1000. Karena dikalikan 3. Nolnya ada 3 kan? 1, 2, 3. 1000 ya. Kemudian mari kita masuk dalam soal. Ibu belanja ke pasar. Ibu membeli 1 kuintal tepung terigu, 15 kg gula pasir, dan 20 kg susu bubuk. Pertanyaannya, berapa kilogram semua belanja ibu? Tetap Lause tunjukkan supaya anak-anak dan kita semua ingat ya, paham untuk jumlah tersebut. 1 kg sama dengan 1000 kg. Situ juga sudah Lause bantu ya. Kita masuk untuk satuan beratnya juga tetap Lause tuliskan, dan mari kita mulai menjawab. Belanjaan ibu sama dengan pertanyaannya, berapa kilogram semua belanjaan ibu? Ibu belanja apa tadi? Ya, 1 kuintal tepung sama dengan berapa kilogram? Itu harus kita ubah terlebih dahulu ya. 1 kuintal ini menjadi berapa kilogram? Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah berapa kilogram semua belanja ibu. Yang ditanya adalah satuan kilogram ya. Maka daripada itu harus kita ubah
satuan kuintal menjadi kilogram. Ya, 100 kilogram. Ya, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Kemudian apalagi belanjaan Ibu? Betul, gula pasir. Berapa kilogram? Ya, kita tuliskan di bawah 15 kilogram. Tidak perlu diubah karena satuannya sudah sama. Yang kedua, yang selanjutnya susu bubuk. Berapa kilogram? Ya, benar, 20 kilogram. Dan pertanyaannya berapa kilogram semua belanja Ibu? Berarti kita tambahkan ya. Ditambahkan dari atas 135 kilogram belanjaan Ibu. Jadi selain daripada itu, anak-anak juga harus tetap mengingat di saat anak-anak semua dan di saat kita ingin menyelesaikan soal tentang kesetaraan satuan berat, tentang satuan panjang apapun, kita harus memperhatikan satuan berat itu pada soal. Makanya Lausu selalu mengulang, apa pertanyaannya? Apa yang ditanyakan oleh pertanyaan? Kita harus tahu apa yang ditanya dan apa yang terdapat pada soal. Seperti halnya tadi kan kuintal, tapi pertanyaannya untuk mencari atau diubah menjadi kilogram ya. Jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Karena bila belum sama, maka kita harus menyamakannya ya, sesuai dengan permintaan pada pertanyaan seperti tadi. Oke. Saya yakin anak-anak semuanya memahami untuk hal itu. Mari kita lanjut lagi. Iya, gambar apakah ini? Benar, stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu yang memiliki satuan detik, menit, atau jam. Ya. Kalau ini, ayo. Ada dua buah waktu, di 2 buah jam. Ya, jam analog dan jam digital yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menunjukkan waktu hingga satuan detik. Jam ini menunjukkan waktu yang sangat akurat dibandingkan jam analog. Jadi jam digital itu menunjukkan waktu yang sangat akurat dibanding jam analog ya. Ini jam analog dan ini adalah jam digital. Sekarang kita lihat apakah itu? Itu adalah jam pasir yang digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Kemudian kita masih membahas kesetaraan satuan waktu. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Lihat ya. 1 jam sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. 1 menit sama dengan berapa detik? Betul, 60 detik. Dan 1 jam berapa detik? Iya, 3600 detik. Ya, ingat-ingat ya. Ini harus diingat-ingat. Karena kita di dalam hidup tidak pernah berpisah dari waktu, ya. Sekarang Lausu tunjukkan 4 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama untuk mengulang kembali bagaimana cara mengerjakannya dengan baik dan benar. Soal pertama, 240 detik sama dengan berapa menit? Ayo, detik ke menit. Berarti caranya bagaimana? Iya, caranya dikalikan 1 detik berapa menit? 1 detik sama dengan 60 detik sama dengan berapa menit? 60 detik sama dengan 1 menit. Berarti ini kita ingin merubah dari detik ke menit. Bagaimana caranya? Menit lebih tinggi daripada detik, berarti dia naik. Oleh karena itu harus kita bagi. Bagi berapa? Ya, bagi 60.
Maka dapat dikatakan 240 detik sama dengan 4 menit. Kalau 240 menit sama dengan berapa jam? Menit dengan jam, manakah yang lebih tinggi? Ya, jam. Berarti dibagi lagi ya. 240 menit dibagi 60 untuk mendapatkan hasilnya 4 jam ya. Dan 24 jam sama dengan berapa menit? Jam ke menit berarti ya dikali. Berarti dikalikan 60. 24 dikali 60 sama dengan 1440 menit. Berarti 24 jam itu sama dengan 1440 menit. Dan 120 menit 10 detik. Hasilnya berapa detik? Ya, kita harus rubah 120 menit itu menjadi detik. Caranya bagaimana? Ya, iya. 120 dikali 60 lalu ditambahkan 10 detik. 120 dikali 60 hasilnya 7200 detik ya. Ya. Dan ditambah 10 detik menjadi hasil akhirnya 7210 detik. Sekarang kita ingin menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Pahami kalimatnya. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Berarti di sini bermain apa? Bermain tanda hitung apa? Saya ulangi lagi ya. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Iya, menggunakan tanda penambahan atau tambah ya. Mari kita perhatikan contoh. A plus B sama dengan 370. Saatnya kita menentukan nilai A dan B. Jadi di mana nilai A itu harus lebih kecil dari 370. Misalkan A 200, maka B dapat kita tentukan dengan cara A plus B sama dengan 370. 200 tambah B sama dengan 370 dan B sama dengan 370 dikurang 200 sama dengan 170. Seperti itu ya. Kita lihat soal selanjutnya supaya kita lebih paham. Tetap sama, yang jumlahnya diketahui. Kita harus menentukan bilangan pertama lebih kecil dari bilangan hasil yang diketahui. Dan bilangan itu juga dapat mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Contohnya itu 600, berarti 600 itu adalah hasilnya ini. Berapa ditambah berapa sama dengan 600. Seperti ini ya, 120 ditambah 480 sama dengan 600. 250 ditambah 350 sama dengan 600. 285 ditambah 315 sama dengan 600. Sekarang kita masuk pada soalnya. Jumlah akhirnya adalah yang diketahui 550. Berarti 100 ditambah berapa sama dengan 550? Berarti kita harus mengurangi 550 kurang 100 ya. Ya kan? Iya, kurang 100. Hasilnya berapa? Yuk. Ayo dipikir, dihitung. 550 dikurang 100 berapa? 450. Berarti nilai di sini adalah 450 ya. Ya. 450. Lalu yang di bawah berapa ditambah berapa sama dengan 550? Caranya adalah 500 seperti tadi ya, 550
dikurangi 220, hasilnya masuk ke sini 330 ya. Begitu juga yang di bawah, 550 dikurangi 400 berapa? Iya benar, 150. Kemudian ini nilai akhirnya 777. Bagaimana caranya? Iya sama seperti yang tadi, 777 dikurangi 177 hasilnya adalah 6. Iya 600. Yang kedua ayo, 777 dikurangi 300, ayo berapa ayo? Ayo cepat, aduh cepat gitu kita. Ayo. Iya 477. Yang ketiga, ya siapa berapa? Ya betul, hasilnya adalah 670. Dan kita mari masuk ke soal kalimat. Ayah Fitri memperbaiki genting rumah. Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Tulislah 3 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Langkah pertama ya, kita memilih bilangan yang kurang dari hasil akhir. Hasil akhirnya tadi berapa? Ya 346. Misalnya kita gunakan 200. Berarti pengurangan dari hasil akhir pada bilangan yang kita pilih sembarang. 346 dikurang 200 sama dengan 146. Mari kita lakukan dengan cara yang lain dan bilangan atau angka yang berbeda. Itu adalah contoh yang pertama ya, ini. Berarti kita letakkan seperti itu, 346. Lalu kita pakai angka 100. Berarti caranya 346 dikurang 100 sama dengan 246. Berarti nilai B sama dengan 246. Kita lakukan kemungkinan yang kedua. Berapa? 300. Berarti 300 kan lebih kecil dari 346. Berarti kita caranya 346 dikurang 300 sama dengan 46. Kan nilai B adalah 46 ya. Dan kemungkinan yang selanjutnya, mau angka berapa kita gunakan? Ya 150. Maka caranya 346 dikurang 150 sama dengan 196, dan itu adalah nilai B. Ya. Kita lanjut. Sekarang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Selisih itu artinya pengurangan. Yang dimana bilangan pertama sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kita kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Seperti ini, 150 berarti 500 dikurang 350 hasilnya 150 ya. Berarti kita melakukan pengurangan dari bilangan pertama dan bilangan yang diketahui ini. Hasilnya didapatkan nilai B di sini ya. Langsung saja kita masuk pada soal supaya kita lebih paham. Ayo, berapa itu? Ayo. Ya. 10 ya. Ini di sini ya, 10. Lalu untuk mendapatkan hasil 90 ya 340.
Kemudian 400 dikurang 90 berapa? Ayo berapa? Ya, 300 490 bisa ya. (490) dikurang 400 sama dengan 90. Dan ini kita masuk sini. Ya, 300 dikurang 120 hasilnya 180. Dan seterusnya ya. Sekarang kita masuk pada soal cerita. Bilangan pertama itu harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kita mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Contoh, sekolah Beni membuka pendaftaran kursus musik pada gelombang pertama. Pihak sekolah hanya menerima paling banyak 96 peserta baru. Penyelesaiannya adalah 112 dikurang 16 sama dengan 96. Itu kemungkinan pertama. Bisa juga menjadi misalnya berapa? Yang diketahui adalah 96 ya, yang diketahui adalah 96 untuk peserta baru. Maka kita tulis dulu seperti ini. Bilangan A dan bilangan B belum kita ketahui. Gimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya 140 dikurang 96. Kita menggunakan bilangan sembarang yaitu 140. Hasilnya 44 ya. Dan ini adalah kemungkinan yang kedua. Kemudian kita masuk lagi pada sebuah cerita. Di sebuah pertunjukan teater musikal, selisih banyak penonton anak-anak dan dewasa adalah 225 orang. Penonton dewasa lebih banyak dari penonton anak-anak. Tuliskan 3 kemungkinan berbeda banyak penonton dewasa dan banyak penonton anak-anak. Mari kita tulis 225 hasilnya. Hasil sembarang kita mau berapa? Ya, 300. Berarti 75. Karena 300 dikurang 225 adalah 75. Yang kemungkinan kedua 225. Angka pertama kita mau masukkan apa? Oke, 250. Berarti 250 dikurang 225 hasilnya? Iya, hasilnya adalah nilai B sama dengan 25. Sama dengan 225 lagi. Nilai A mau kita masukkan berapa anak? Oke, 350. Berarti caranya adalah 350 dikurang 225 ya, dikurang hasil akhirnya, maka akan mendapatkan nilai B yaitu 125. Namun di sini dia diminta 3 kemungkinan, lalu saya buat menjadi 5 kemungkinan ya, supaya anak-anak juga bisa lebih paham. Kemungkinan pertama sudah, kemungkinan kedua sudah, kemungkinan ketiga sudah, dan saat ini kita kemungkinan keempat. Untuk kemungkinan yang keempat, angka berapakah yang harus kita gunakan? Ayo sembarang, ayo. Ya, 275. Pokoknya angka yang digunakan sebagai nilai A atau bilangan A harus lebih besar daripada nilai yang diketahui atau hasil akhirnya ya. Harus lebih besar dari nilai akhirnya. Maka sehingga dapat dikurangi 275 dikurangi 225. Maka hasilnya adalah 50. Selanjutnya kita menggunakan angka 325.
Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. 325 dikurangi 325 dikurangi 225. Dikurangi 225. Hasilnya berapa? Mari kita cara menghitung ke bawah ya. Kita letakkan 225-nya di sini. Kita kurangi. 5 kurang 5, 0. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. Berarti hasilnya iya 100. Hasil perkaliannya diketahui. Saat ini kita masuk hasil perkaliannya. Yang tadi penjumlahan dan selisih. Sekarang kita menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Untuk mendapatkan bilangan pertama, kita harus menentukan bilangan yang membagi habis bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan yang kedua, bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama itu harus dibagi ya. Mari perhatikan contoh. Perhatikan A kali B sama dengan 150. Tentukan sebuah nilai bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya 5. Berarti 150 dibagi 5. Jadi di sini adalah hasil akhirnya membagi nilai A atau bilangan pertama. Hasil akhirnya ya. Hasil akhir yang diketahui membagi nilai pertama. Dan hasil yang didapatkan itu menjadi nilai yang kedua atau pada bagian B. Seperti contoh ya. Kita lanjut ke soal yang lebih untuk memahami kita. Ayah Lani membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Pertanyaannya ada dua. Berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Penyelesaiannya bagaimana? Ya, banyak tetangga dikali banyak bibit untuk setiap tetangga sama dengan jumlah total bibit. Jumlah total bibit tadi adalah 450. Lalu kita kerjakan yang pertama. Banyak tetangga yang dapat menerima bibit berapa? Belum tahu. Maka kita misalkan nilai sembarangnya 50. Sehingga caranya adalah ya 450 dibagi 50 dengan 9, dan 9 itu masuk di bagian nilai B. Dan itu adalah kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan pertama untuk banyak tetangga yang mendapatkan bibit. Kemudian kita lakukan kemungkinan yang kedua dengan menggunakan angka sembarang sebesar 45. Berarti caranya iya 450 dibagi 45, hasilnya 10. 10 ini nilai apa ya? Betul, nilai yang seperti yang tadi, nilai B atau nilai yang kedua. Ini adalah lingkup kemungkinan kedua. Dan di sini masih Lause tampilkan untuk kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Sekarang kesimpulannya adalah jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 50 tetangga, ya kan, awal mula kita membuat 50 tetangga kan, maka setiap tetangga akan memperoleh 9 bibit tanaman. Dan kesimpulan yang kedua berdasarkan kemungkinan yang kedua adalah jika Ayah Lani membagikan bibit kepada tetangga sebanyak 45, maka setiap tetangga akan memperoleh berapa bibit tanaman?
Iya, memperoleh 10 bibit tanaman. Seperti itu kalimat untuk kesimpulan pada tiap-tiap kemungkinannya, ya. Ya. Kita sudah membaca lagi tadi tentang cerita Ayah Lani. Ya. Dan ini kemungkinan yang lainnya ya. Sama 450. Kita mau menggunakan 225, berarti 450 dibagi 25 sama dengan 18. 18 adalah nilai B. Kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga, berapa? Misalkan berapa warga gitu kan? Kita katakanlah ada 30 warga di sana. Berarti 30 warga itu tiap-tiapnya mendapatkan berapa bibit tanaman ya? 450 dibagi 30 sama dengan 15 ya. Kemungkinan keempatnya juga sama, 450 dibagi 90 sama dengan 5 ya. Ini juga 450 dibagi 225 sama dengan 2, berarti tiap-tiap warga pada jumlah warganya 225 mendapatkan 2 bibit tanaman dari Ayah Lani ya. Sekarang bila jumlah bibitnya 600, kita tuliskan kemungkinannya. Sama ya ngerjainnya seperti yang tadi, 10 misal katakan. Berarti 600 dibagi 10 sama dengan 60. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua 600 dibagi ya 30. Dan kemungkinan yang ketiga mau berapa? 40 aja ya. Ya, berarti betul 600 dibagi 40 sama dengan 15, dan nilai B 15 itu sebagai jumlah bibit yang mereka dapat. Dan kemungkinan keempat juga lo tetap buat 600 dibagi 50 sama dengan 12. Dan yang kemungkinan kelima kita gunakan angka 100. Kita katakan saja di sana terdapat 100 warga. Maka tiap-tiap orang dari 100 warga tersebut mendapatkan berapa banyak bibit? 600 dibagi 100 sama dengan 6 bibit ya. Ya. Bagus sekali anak-anakku semua yang terkasihi. Kalian sungguh luar biasa, sehat selalu yang paling utama. Dan sekarang kita masuk pada menentukan 2 bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Bilangan pertama itu mengalihkan bilangan yang diketahui dengan sebuah bilangan pengali sembarang. Contoh, A bagi B sama dengan 10. Misalkan kita tentukan nilai kedua adalah 5. Maka penyelesaiannya A sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50. 10 itu adalah hasil pembagian dan 5 itu kita menggunakan nilai pengali sembarang ya. Maka nilai A sama dengan 50. Sehingga huruf pada soal dapat kita ganti dengan angka yang telah diketahui, yaitu A bagi B sama dengan 10 menjadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. Mari kita menuliskan 5 kemungkinan soalnya A bagi B sama dengan 25. Kemungkinan pertama, iya betul, 25 dikali 5 sama dengan 125 bila kita menggunakan pengali sembarangnya adalah 5. Untuk kemungkinan yang kedua, ya kita menggunakan nilai 4, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kemungkinan yang ketiga menggunakan angka 10, berarti A bagi B menjadi
Berarti betul. 250 dibagi 10 sama dengan 25. Kemungkinan yang keempat 25. Ya. Iya. Berarti 200 dibagi 8 sama dengan 25. Dan kemungkinan yang kelima yaitu hasil akhirnya 325 berarti dibagi 13 sama dengan 25. Ya. Saya yakin kalian pasti paham dan mengerti. Oke, anak-anak, di situ adalah pengulangan kita untuk matematika. Setelah kita ulangi kembali tadi pengulangan matematikanya, lalu saya yakin anak-anak semuanya mengerti dan paham dari matematika tersebut. Karena Lause percaya kalian semuanya bisa. Yang paling utama adalah lakukan pengulangan selalu di dalam hari-hari untuk belajar dan terus belajar. Maka hasilnya pun niscaya akan luar biasa. Maka anak-anak pun akan mendapatkan hasil yang sangat membanggakan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi anak-anak semua, akan hasil yang didapat. Namun selain daripada itu, anak-anak juga harus tetap jaga kesehatan ya. Itu yang paling utama juga, jaga kesehatan, banyak minum air putih, tetap untuk jaga kondisi, selalu cuci tangan bila hendak makan ataupun hendak kemana. Ingat selalu menggunakan air yang bersih untuk cuci tangan, menggunakan sabun. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting supaya anak-anak semuanya pun dan kita semuanya dapat belajar kembali dengan betapa senangnya hati yang merindukan pembelajaran ini. Oleh karena itu, tetaplah selalu tersenyum, berbahagia dalam apapun yang kita lakukan. Teruslah belajar, percaya pasti berjaya untuk Indonesia. Oleh karena itu, Lause sampaikan terima kasih kepada anak-anak semuanya untuk pada hari ini. Sekian pembelajaran kita di hari Jumat ini, yaitu pada tanggal 20 November 2020. Dan Lause sampaikan lagi, semoga sehat selalu untuk kita semua. Cece Tachia, Cece.